Iswarti, mahasiswa PPG Guru Tertentu di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24105166914 dan nomor peserta PPG 4820040124004. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 28 Agustus tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di tempat saya mengajar, yaitu Madrasah Aliyah Zakaria Kota Bandung. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran materi kegiatan ekonomi. Berikut KTP saya dan berikut nomor peserta PPG saya. Demikian dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Mari kita siapkan dulu. Silakan perwakilan kelas disiapkan dulu kelasnya. Ya, laporan diterima. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di pertemuan hari ini. Kita sama-sama awali pembelajaran ekonomi di hari ini dengan istiazah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Walafiat. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan seperti yang tadi disebutkan ya, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga sehat lahirnya dan juga sehat batinnya ya Teh ya. Dan siap untuk melaksanakan pembelajaran kita di hari ini. Untuk yang Ibu sebutkan namanya, silakan acungkan tangannya dan sebutkan hadir. Ya, oke. Anissa Handita hadir. Atina hadir. Oke. Aulia sakit. Oke, Aulia sakit ya. Askia hadir. Azrafika hadir. Davia hadir. Evita Omi. Oke, dispensasi ya untuk persiapan Omi. Siti Hajar ya, istri Nabi Ibrahim. Syifa hadir. Ya. Zata hadir. Ya, alhamdulillah barusan sudah Ibu absen ya. Mudah-mudahan yang sedang persiapan lomba dimudahkan belajarnya. Mudah-mudahan untuk yang sakit Allah karuniakan kesembuhan. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita di kegiatan ekonomi ya. Di hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, tapi sebelumnya Ibu ingin tahu dulu dari proses pembelajaran sebelumnya, kita review sedikit ya. Nah, yang sudah dipelajari di pembelajaran ekonomi sebelumnya, ada yang masih ingat apa Teh? Tentang kelangkaan, kemudian kebutuhan, kemudian tentang apa? Keinginan, apalagi? Tentang sistem ekonomi dan prinsip ekonomi ya. Ya, alhamdulillah di proses pembelajaran sebelumnya teman-teman semuanya sudah belajar tentang kebutuhan dan juga tentang prinsip dasar ekonomi ya. Kemarin sudah dipelajari itu. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, mungkin untuk pembelajaran ini bukan pertama kali mendengar ya tentang kegiatan ekonomi. Ibu yakin teteh-teteh semuanya pernah belajar sebelumnya tentang kegiatan ekonomi. Hanya mungkin disadari atau tidak gitu ya, selama ini ternyata di setiap hari kita melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini Ibu akan sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran di hari ini. Nah, yang pertama nanti kita akan sama-sama belajar tentang kegiatan ekonomi itu ada 3 ya. Ada kegiatan produksi, kemudian distribusi, dan juga konsumsi. Itu yang pertama. Kemudian di tujuan pembelajaran yang kedua adalah, nah sampai nanti teteh-teteh bisa memberikan contoh kegiatan ekonomi
di lingkungan sekitar itu seperti apa gitu ya. Kemudian untuk yang ketiganya sampai bisa mengaitkan antara 3 kegiatan tadi, ada produksi, ada distribusi, ada juga satu lagi konsumsi gitu ya. Kemudian untuk yang keempatnya kita akan sama-sama belajar tentang kegiatan ekonomi yang memiliki nilai gitu ya. Ada nilai kejujuran, ada nilai empati dan juga nilai cinta kasih terhadap sesama gitu ya, seperti itu gitu. Dan bagaimana kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan ekonomi yang bisa memberikan manfaat atau maslahat bagi masyarakat gitu ya, seperti itu. Ini silahkan pikirkan tentang barang yang paling ingin dibeli saat ini. Oke, kelompok 1. Barang yang lagi pengen aku beli saat ini rak buku. Nah, yang ingin dibeli adalah rak buku, sedang dibutuhkan gitu ya. Oke, bagus. Rak buku. Oke, kelompok 5. Terakhir. Nama saya Naya. Barang yang ingin saya beli saat ini tab. Tab. Oke. Dari sekian banyak kebutuhan tadi ada rak buku, kemudian ada tab, ada laptop, ada juga sepatu, kemudian tadi satu lagi apa? Sweater gitu ya. Nah, masing-masing memiliki alasan kenapa barang itu perlu untuk dibeli gitu ya. Nah, kita akan melihat kalau saat ini yang dibutuhkan, kalau Ibu dengar barusan tidak jauh dari kebutuhan kaitannya seorang pelajar ya Teh ya. Nah, pelajar juga kalau dingin kan butuh sweater juga ya. Seperti itu. Nah, kita akan lihat ya, ini hasil dari survei yang dilakukan terhadap Shopee, dan ternyata setelah dilakukan survei, nah pada tahun 2020 yang tertingginya apa? Kecantikan. Yang keduanya perlengkapan rumah. Yang ketiganya fashion. Di tahun 2020 fashion itu menempati urutan ketiga gitu ya. Ibu akan perlihatkan lagi ini hasil survei di tahun 2022. Kira-kira dari 3 infografis yang sudah ditampilkan di depan, apa yang bisa disimpulkan? Apa yang bisa disimpulkan? Top rank-nya, terutama kekinian ya. Yang paling banyak dicari atau dibeli itu adalah kaitannya tentang fashion gitu ya. Berarti menandakan apa ya? Karena yang disurveinya ini adalah penduduk Indonesia. Berarti penduduk Indonesia yang paling banyak pembelanjaannya untuk memenuhi kebutuhannya adalah kebutuhan kaitannya tentang fashion. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan untuk yang pertama, pertanyaan yang perlu dijawab? Jadi kalau untuk kebutuhan yang mendesak, kemudian terjadi kendala, apa yang akan terjadi? Kalau di ekonomi yang kemarin dibahas tentang kelangkaan gitu ya, akan terjadi seperti itu. Kemudian kalau ada pertanyaan nomor 3, siapa pihak yang dapat berperan dalam kelancaran barang yang kita konsumsi tersebut? Siapa yang bisa berperan di sana? Siapa yang bisa berperan? Kalau Om Kurir berperan Teh? Ya. Berperan gitu ya, berarti itu jasa ekspedisi. Kemudian siapa lagi? Kalau kaitannya tentang pasokan gula, siapa yang berperan di sana? Petani gitu ya, sebagai produsennya gitu. Kemudian nanti ada proses pengolahannya gitu ya, itu masih juga masuk ke proses produksi sampai nanti bisa kita konsumsi. Seperti itu. Nah, untuk kita akan melihat ya, kita sudah ada gambaran belum ya tentang kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi ini. Nah, Ibu akan mengadakan tes awal di sini. Oke, silakan disiapkan bukunya. Ibu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya tidak sulit ya, pertanyaannya mudah sekali. Silakan hanya tuliskan abjad A, B, C, D, E-nya saja. Oke, sudah siap? Soalnya akan Ibu tayangkan di layar. Semuanya bisa melihat jelas ke depan? Ya, silakan bisa langsung dijawab. Oke, untuk pertanyaan nomor pertama, kegiatan ekonomi pada dasarnya terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Manakah contoh kegiatan produksi di bawah ini? Yang mana jawabannya? Jawabannya itu yang C. Mengolah padi menjadi beras di penggilingan. Ada yang jawabannya berbeda? Acungkan tangannya yang jawabannya betul. Acungkan tangannya. Ya, betul semuanya ya. Alhamdulillah. Kita berikutnya, nomor 5. Tujuan utama kegiatan konsumsi adalah
Nah, kita dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Seperti itu. Ibu minta silakan disimak. Di sini Ibu punya satu video yang berkaitan tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Silakan disimak. Kira-kira ini produksi apa? Nah, produksi ikan ya. Ikan apa? Ikan sarden dalam kemasan, dalam kaleng. Nah, kalau berkaitan tentang proses ini ya Teh ya, tadi bisa kelihatan proses produksinya kelihatan? Distribusinya kelihatan? Konsumsinya juga kelihatan? Kelihatan. Oke, untuk sekarang ya, Ibu akan memberikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Silakan nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Kalau tadi berkaitan dengan produksi ikan sarden, kalau nanti di masing-masing kelompok silakan ditentukan akan menganalisis proses kegiatan ekonomi dari produk apa. Tentang apa saja yang perlu untuk dianalisis, nanti silakan dipelajari LKPD-nya. Ibu bagikan dulu. Ibu tuliskan di papan tulis kelompok 1, produknya apa? Kelompok 1 memilih beras, kelompok 2 susu. Oke, produk susu. 5, produk apa? Roti, oke. Oh ya, nanti untuk media presentasinya, nah silakan dari masing-masing kelompok bisa disepakati ada 3 pilihan untuk presentasinya. Yang pertama boleh dalam bentuk tabel atau grafik gitu ya. Kemudian atau juga boleh dalam bentuk poster. Silakan kalau ahli gambar di kelompoknya bisa pilih poster. Kemudian ada satu lagi bermain peran. Oke. Untuk masing-masing kelompok Ibu bagikan satu ya. Satu. Kalau warung secara fungsinya untuk apa? Menyambungkan gitu ya, menjadi media perantara antara produsen dengan konsumen. Berarti bisa masuk ke kategori distributor. Betul. Pihak yang terkaitnya itu lebih spesifik. Yang dimaksud dengan produsennya itu siapa? Misalkan kalau padi, berarti produsennya siapa? Petani gitu, seperti itu. Jadi petani punya perannya, spesifiknya apa? Kalau ini produknya apa? Es krim. Kalau es krim berarti nanti bisa dicek bahan pembuatnya itu dari apa. Nah betul, contohnya tadi peternak. Karena kan tidak tiba-tiba langsung jadi susu ya. Peternaknya juga kan, ternaknya itu kan pasti tiap harinya makan. Makannya itu sumbernya dari mana? Kalau pabrik masuknya ke proses produksi atau distribusi? Pabrik, pabrik padi. Produksi. Kalau distribusi berarti mulai dari kapan? Nah, proses pengirimannya itu lebih ke alurnya. Alurnya contohnya misalkan di sini bagaimana hubungan antara produksi, distribusi dan konsumsinya. Kalau di proses produksi prosesnya bagaimana? Kemudian bagaimana dari produksi itu sampai bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, keterkaitannya itu bagaimana? Nah, misalkan contohnya ambil satu produk aja. Di proses produksi itu yang dilakukannya apa di sana? Kalau produksi itu berarti apa yang dilakukan di proses produksi? Misalkan tadi yang dipilihnya produksi apa? Beras, produksi beras. Di produksi beras sendiri yang dikategorikan proses produksinya itu mulai dari kapan sampai kapan? Sampai dari mana sampai mana? Nah, oke silakan. Nah tadi Ibu melihat ya, Ibu melihat nih. Yang paling siap itu kelihatannya dari yang kelompok simulasi peran. Ya. Ibu persilakan untuk pertama kali menampilkan proses simulasinya tentang kegiatan ekonomi. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan bermain peran tentang kegiatan ekonomi. Selamat menyaksikan. Ya, beri aplaus. Suatu hari di rumah Siti. Gimana ya proses pembuatan padi menjadi nasi? Aku penasaran deh. Sehingga selesai menjadi nasi. Kalau Daida berhasil memasaknya, Daida memberikan kepada Siti yang akan menghabiskan nasi tersebut. Makan Siti. Selamat makan. Berdoa dulu Siti. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa menambah ilmu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus tidak? Bagus. Oke, nanti kita akan melihat juga dari kelompok yang lain yang juga akan menggambarkan tentang kegiatan ekonomi dengan cara yang berbeda. Silakan Ibu Lia, tadi ada kelompok yang sudah siap juga nih. Silakan dari kelompok Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan karya kami yaitu poster dengan judul Air Mineral. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana prosesnya gitu ya air mineral bisa sampai ke tangan kita. Ya, silakan untuk kelompok yang akan mempresentasikan kegiatan ekonomi produk susu. Silakan, dari yang sudah diselesaikan silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster yang telah kami buat mengenai produksi susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Hadi Iswarti, mahasiswa PPG Guru Tertentu di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24105166914 dan nomor peserta PPG 482004040124004. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 28 Agustus tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di tempat saya mengajar, yaitu Madrasah Aliyah Zakaria Kota Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran materi kegiatan ekonomi. Berikut KTP saya dan berikut nomor peserta PPG saya. Demikian dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok yang tadi sudah mempresentasikan. Tadi ada 3 bentuk ya yang sudah dipresentasikan tadi dari poster, kemudian simulasi peran, kemudian tadi satu lagi peta konsep yang semuanya menggambarkan tentang bagaimana kegiatan ekonomi itu dilakukan di masyarakat gitu ya. Dan ternyata untuk sampai produk itu sampai ke tangan kita tidak sederhana ya. Ternyata prosesnya itu panjang sekali gitu ya. Belum lagi kalau misalkan di tengah jalan itu ternyata ada yang menjadi kendalanya gitu ya. Kalau tadi di ekonomi itu sudah dipelajari sebelumnya, karena ada satu proses yang terlewat atau satu proses yang terkendala itu bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan gitu ya, sampai ya kebutuhan masyarakat itu tidak bisa untuk terpenuhi gitu ya, seperti itu gitu. Ya alhamdulillah tadi sudah 3 kelompok yang mempresentasikan gitu ya, dan kalau kita lihat ternyata produk yang saat ini paling sulit untuk kita dapatkan produk apa? Produk apa?
Air bersih, sulit kita untuk mendapatkan air bersih? Nah, apalagi untuk daerah-daerah yang memang di sana itu kekurangan air gitu ya. Nah, Ibu pernah mendengar ada satu hadis Rasulullah yang menyebutkan untuk air sungai saja ternyata Rasulullah itu memerintahkan kita untuk menghemat gitu ya. Bagaimana ya? Dari air sungai gitu ya yang kita tahu jumlahnya itu banyak dan terus mengalir, tapi ternyata oleh Rasulullah itu di hadisnya itu diriwayatkan untuk dihemat gitu ya. Maksudnya kemana ya? Berhematlah dalam penggunaan air gitu ya. Kalau dampak untuk kitanya ketika kita mendengarkan hadis itu, dalam kita memenuhi kebutuhan kita harus bagaimana? Tadi perlu untuk berhemat gitu ya. Jadi kalau kita memenuhi kebutuhan tadi ada dua ya. Ada yang sifatnya itu keinginan, ada juga yang sifatnya kebutuhan. Kalau kita memenuhi segala hal sesuatu yang menjadi keinginan kita gitu ya, terus menerus padahal sebetulnya kita tidak terlalu membutuhkan ya. Kalau begitu sebagai konsumen kita harus bagaimana ya? Ya, silakan sebutkan namanya. Saya dulu. Ya. Menjawab. Ya. Pertama, menentukan mana kebutuhan dan keinginan. Ya. Kemudian menghemat itu maksudnya tidak membeli terlalu banyak, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Ya, beri tepuk tangan untuk Lulu. Ya, betul yang tadi disampaikan ya. Yang pertama itu kita pertama skala prioritas ya. Memilih dan memilah mana yang menjadi kebutuhan, mana juga yang menjadi keinginan gitu ya. Kalau kebutuhan memang mendesak, misalkan kita sebagai seorang pelajar nih, kita membutuhkan pulpen. Pulpen kita habis gitu ya. Nah, di situ waktunya kita untuk membeli pulpen yang baru. Bukan berarti jadi berhemat ya sudah tidak usah beli saja. Padahal sebetulnya pulpen bagi seorang pelajar itu termasuk ke dalam kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok gitu ya, seperti itu. Berarti harus segera untuk dipenuhi gitu ya. Nah, itu dari sisi seorang konsumen. Nah, kalau dari sisi seorang produsen, di sini ada yang punya produk teh? Ada yang berjualan produk? Ada? Ada? Kalau kita membeli barang nih dari produsen gitu ya. Misalkan membeli barangnya itu diinformasikan sebelumnya ya. Nah, kalau seorang produsen ketika menginformasikan barangnya harus bagaimana? Seorang produsen. Nah, betul, jujur. Harus sesuai gitu ya. Sebagai konsumen harus hemat gitu ya. Nah, kalau sebagai distributor bagaimana? Di sini ada yang pernah dapat barang? Kalau kita pesan barang inginnya gimana? Nah, ingin datang sesuai dengan waktunya, kemudian kondisi barangnya bagaimana? Nah, masih tetap dalam kondisi baik gitu ya, seperti itu gitu. Jadi kalau seorang distributor harus bagaimana? Nah, harus amanah terhadap barang titipan kan seperti. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ya Ibu ingin mendengar apa yang bisa direfleksikan dari proses pembelajaran di hari ini. Ibu minta 2 orang saja perwakilan dari kelasnya. Silakan, dari siapa? Untuk menyampaikan refleksi belajar hari ini. Ya, silakan. Silakan disebutkan namanya. Ya, di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Warasa, aku mau menyampaikan refleksi aku hari ini. Refleksi aku hari ini tuh kayak aku tuh jadi lebih tahu gitu bahwa proses dari barang itu belum jadi hingga jadi terus kita konsumsi itu nggak semudah itu gitu. Jadi banyak proses yang harus dilewati. Contohnya tadi kayak dari produsen terus ke distributor ya terus juga kita juga ke konsumen terus nah dalam proses itu juga gak mudah gitu kayak misalkan produsen itu tuh harus menentukan produk dulu gitu terus produknya tuh untuk apa tujuannya terus juga kayak yang mengirimnya gitu harus menyesuaikan gitu bahwa dia tuh punya amanah untuk barang yang dia kirim terus juga kita sebagai konsumen itu juga harus tahu gitu dari manfaat atau barang yang kita beli itu tuh kebutuhan atau cuman kayak keinginan kita doang ya gitu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus. Ya, alhamdulillah sudah membantu untuk menyimpulkan sekaligus merefleksikan dari proses pembelajaran kita di hari ini. Ya, Bu minta ada satu orang lagi yang menyampaikan refleksi belajar kita di hari ini. Silahkan. Satu orang lagi. Ya, silakan. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Iya, nama aku Vika. Iya, di sini aku juga sama sebenarnya refleksinya kayak Warosa, cuman mau nambahin juga kalau misalnya kita itu membeli barang itu kan setelah melihat prosesnya barang tersebut di produkan. Ya, iya diproduksi. Kita tuh jadi jangan membeli barang yang berlebihan gitu. Jadi kita secukupnya aja gitu membelinya karena melihat proses produksinya juga udah sangat panjang gitu. Jadi ia menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh orang lain untuk kita konsumsi. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, jazakillah untuk Warosa dengan Vika yang sudah merefleksikan untuk apa yang sudah kita pelajari di hari ini. Tadi betul yang disampaikan ya. Sebagai seorang konsumen kita harus bijak. Sebagai seorang produsen kita harus bijak. Sebagai seorang distributor juga kita sedang belajar untuk terus bisa bijak ya. Termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya bagaimana bisa bertanggung jawab dengan apa yang menjadi bagian dari perannya gitu ya, seperti itu gitu. Nah, mudah-mudahan dari proses pembelajaran hari ini banyak yang bisa kita dapatkan ya. Kita tidak selamanya jadi konsumen, betul? Nah, mungkin juga nanti Teteh akan menjadi produsen atau mungkin juga nanti akan menjadi distributor besar gitu ya. Seperti itu gitu. Dan kita akan sama-sama berbagi peran di sini untuk bisa saling membantu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita bersama gitu ya. Jadi kalau di ekonomi sampai terjadi kelangkaan, kalau semua memerankan fungsinya dengan baik, ya idealnya itu tidak akan terjadi kelangkaan di sana gitu ya. Seperti itu. Bahwa di sini di kehidupan ekonomi itu kita tidak akan pernah bisa terlepas dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Kemudian ternyata gitu ya dalam prosesnya juga, nah nilai-nilai ini yang harus kita sama-sama pegang gitu ya. Ada nilai kejujuran, nilai keadilan, ada empati dan juga bagaimana kita bisa untuk tidak saling merugikan satu sama lain gitu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan di hari ini. Dan ada satu lagi, sebagai bentuk berkah dari ilmu yang kita dapatkan, berarti setelah kita mendapatkan ilmu itu kita terbayang untuk prakteknya itu akan seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada yang masih konsumtif, ada? Ada? Nah, berarti setelah kita belajar tentang kegiatan ekonomi, bagaimana? Ya, bagaimana kita belajar untuk bisa Bijak. Nah, berhemat, bijak, dan bisa lebih mengendalikan apa yang jadi keinginan kita gitu ya. Nah, silakan nanti difikirkan usaha kreatif apa yang nanti bisa memberikan manfaat gitu ya untuk yang lain. Seperti itu. Ada yang tertarik untuk jadi wirausaha? Ada. Nah, Ibu yakin dengan pembelajaran kewirausahaan juga, nah ini jadi trigger untuk kita bisa lebih, tadi satu sisi kita bisa memberikan nilai manfaat, yang keduanya tadi kita bisa membuktikan ilmu kita juga adalah ilmu yang bermanfaat gitu ya, dan bisa memberikan manfaat untuk yang lain. Dan di akhir, nah silakan dibaca. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Dan untuk melihat sudah sejauh mana yang dipahami di hari ini, Ibu akan bagikan post-test. Nah, ada 5 pertanyaan pilihan ganda di sini. Ibu akan bagikan untuk masing-masing. Silakan dikerjakan. 5 menit cukup. Ibu bagikan dulu ya. Silakan dikerjakan. Waktunya sudah habis, silakan diestafetkan, dititipkan di ketua kelompoknya. Silakan ketua kelompok mengumpulkan ke depan.
dengan karyanya ya. Posternya silakan dikumpulkan. Ya, jangan lupa diberi nama. Ya, tadi udah langsung dilihat. Untuk LKPD-nya juga silakan ketua kelompok mengumpulkan ke depan. Ya, alhamdulillah sudah semuanya mengumpulkan. Ya, silakan disiapkan dulu. Laporan diterima. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran kita di hari ini